Suatu hari, secara diam-diam, Putri Galuh pergi ke rumah seorang nenek sihir untuk mencelakai adiknya. Ada apa Tuan Putri datang malam-malam begini? Aku punya satu permintaan. Tolong bantu aku menyingkirkan Chandrakirana adikku. Jika kamu bisa, aku akan memberimu emas yang besar ini. Baiklah Tuan Putri, apapun akan kulakukan untukmu. Akhirnya, Putri Galuh pun mendatangi Chandrakirana dengan niat jahat. Halo Mbak, ini adalah bunga yang kita tanam di sini. Mbak, ini siapa? Kukucur kamu menjadi keong, Mas. Kucukan ini akan menghilang saat kau bertemu dengan tunanganmu. Dan sebelum itu terjadi, aku akan berdalih kepada yang sembunyikan. Sejak itu, Putri Chandrakirana hidup di laut sebagai seekor keong bersama keong lainnya. Suatu hari, ketika sedang mencari makan di antara batu karang tepi laut, ia tersangkut pada jaring seorang nenek nelayan tua yang sedang menjaring ikan. Apa ini yang berwarna emas? Aku tidak pernah melihat keong yang berwarna emas. Ya udah, kau pulang saja. Nenek tua itu pun membawa keong emas pulang ke rumah. Ia merawat keong emas ke dalam sebuah tempayan. Tanpa sepengetahuan sang nenek, pagi hari keong emas berubah menjadi manusia kembali hingga siang hari. Udah sore aja. Mana gue lapar banget lagi. Mana gue belum masak. Mana? Siapa yang masak makanan ini? Aku tidak pernah lihat makanan yang masak makanan di Talima ini. Aku tidak pernah melihat makanan ini sama aku berlama. Nenek pun pulang ke rumah. Nenek pun pulang ke rumah. Betapa terkejutnya dia ketika melihat berbagai makanan di meja. Baginya, sang nenek kembali ke danau untuk mencari ikan. Lagi-lagi, ketika sang nenek pulang, berbagai makanan telah tersaji di meja makan. Penasaran, sang nenek memutuskan pulang lebih awal. Ia pun mengendap-endap
Mengapa kutukan ini begini? Bersabarlah wahai gadis cantik, tetaplah berdoa, semoga doa berkabulkan. Sementara itu di kerajaan Laha, raja mengetahui dari Dewi Galuh bahwa Candrakirana menghilang. Ia segera meminta Raden Inu untuk mencari putri kesayangannya. Raden Inu, putriku menghilang. Tolong cari dia dan bawa kembali. Tenanglah raja, nanti saya akan mencari Candrakirana ke seluruh negeri. Lawan. Tolong carikan Candrakirana. Mendengar Raden Inu berniat mencari Candrakirana, Dewi Galuh memberitahukan hal tersebut pada dukun. Dukun Sumat. Mbah Dukun, tolong lakukan sesuatu. Raden Inu ingin mencari Candrakirana. Lakukan apa saja agar mereka tidak bertemu. Baiklah Tuan Putri, aku tidak akan membiarkan hanya Raden Inu bertemu dengan Candrakirana. Berikan ini kepada Raden Inu. Ini akan menyesatkan Raden Inu saat mencari Candrakirana. Oke. Terima kasih. Setelah itu, Dewi Galuh kembali ke kerajaan untuk memberikan jimat kepada Raden Inu. Raden Inu, ini aku berikan gelang kepadamu. Gelang ini adalah gelang keberuntungan. Semoga kau cepat menemukan adikku ya. Terima kasih. Jadi kelihatan bukan? Raden Inu pun menyamar menjadi rakyat biasa untuk menemukan Candrakirana. Namun anehnya, selama perjalanan, ia selalu kebingungan menemukan arah, hingga ia tersesat di dalam hutan. Di perjalanannya, langkahnya terhenti ketika melihat seorang kakek tua yang tengah bersandar di pohon. Saya nggak bakal lebih sama saya. Saya yang mencari Candrakirana ya. Beli anu Kak. Kembali Raden Inu menceritakan semuanya pada kakek. Kicau, gabungan dari Dewi Galuh. Tanpa diduga, sang kakek melemparkan gelang Inu ke tanah. Kalian semua menghancurkan rencanaku. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Itu adalah gelang dari dukun itu yang ingin menyesatkanmu agar kamu sulit mencari kekasihmu. Tapi jangan pernah menyerah. Telusuri terus sungai sampai kau menemukan desa kecil di sana. Terima kasih ya, Ki. Tambahkan saya. Ternyata kakek itu adalah orang yang sakti. Ia memberitahu kalau di